Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang membawakan materi faktor yang mempengaruhi perkembangan dan implikasi dalam pembelajaran. Kelompok 6 yang beranggotakan Ulfa Alfia NIM 019 dan Faikatul Mamluah NIM 020. Selanjutnya yakni pengertian dari faktor perkembangan implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, faktor dapat diartikan sebagai hal atau keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu. Yang kedua yakni perkembangan adalah proses perubahan yang berkesinambungan dan saling berhubungan yang terjadi pada setiap makhluk hidup untuk menuju kesempurnaan kematangannya. Yang ketiga, implikasi adalah konsekuensi dari penerapan suatu program atau kebijakan yang bersifat tidak baik atau baik bagi mereka yang ditargetkan oleh program atau kebijakan tersebut. Yang keempat, yakni pembelajaran adalah suatu usaha membantu siswa atau anak didik mencapai perubahan struktur kognitif melalui pemahaman. Selanjutnya, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan fisik. Faktor-faktornya antara lain, yang pertama, pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Yang kedua, pengaruh gizi. Meliputi kesehatan individu sangat tergantung pada pemberian gizi yang baik dan berimbang. Yang ketiga, gangguan emosional, yaitu jika anak sering mengalami gangguan emosional, maka pertumbuhan awal remajanya akan terhambat. Yang keempat, yakni jenis kelamin. Berbedanya bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki dan perempuan berpengaruh terhadap perbedaan berat badan dan tinggi badan. Yang kelima, status sosial ekonomi Kemampuan ekonomi keluarga dalam mencukupi kebutuhan primer anak berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak. Perkembangan sosial peserta didik. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang memberikan banyak pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan sosial anak. Yang kedua, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial dipengaruhi pula oleh kondisi atau status sosial ekonomi keluarga. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan merupakan media sosialisasi yang terarah bagi anak. Pendidikan akan memberikan warna terhadap kehidupan sosial anak di masa yang akan datang. Yang keempat, kapasitas mental. Emosi dan intelijensi. Kapasitas emosi dan kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, berbahasa, dan menyesuaikan diri terhadap kehidupan di masyarakat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faikatul Mamluah. Implementasi prinsip pembelajaran. 1. Motivasi. Jika perhatian siswa sudah terpusat, maka langkah guru selanjutnya memotivasi siswa. Walaupun siswa sudah termotivasi dengan kegiatan awal pembelajaran, namun guru wajib membangun motivasi sepanjang proses belajar dan pembelajaran berlangsung agar siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. 2. Keaktifan siswa. Pelajaran yang bermakna apabila siswa aktif dalam proses belajar dan pembelajaran. Siswa dapat sekadar menerima dan menelan konsep-konsep yang disampaikan guru, tetapi siswa beraktivitas langsung. Dalam hal ini, guru perlu menciptakan situasi yang menimbulkan aktivitas siswa. 3. Keterlibatan langsung. Pelibatan langsung siswa dalam proses pembelajaran adalah penting karena siswa yang melakukan kegiatan belajar bukan guru. 4. Pengulangan belajar. Penguasaan materi oleh siswa tidak bisa berlangsung secara singkat. Siswa perlu melakukan pengulangan supaya materi yang dipelajari tetap ingat. 5. Materi pelajaran yang merangsang dan menantang. Kadang siswa merasa bosan dan tidak tertarik dengan materi yang sedang diajarkan. Untuk menghindari gejala yang seperti ini, guru harus memilih dan mengorganisir materi sedemikian rupa sehingga merangsang dan menantang siswa untuk mempelajarinya. Balikan atau penguatan kepada siswa. Penguatan atau reinforcement mempunyai efek yang besar jika sering diberikan kepada siswa. Setiap keberhasilan siswa sekecil apapun hendaknya ditanggapi dengan memberikan penghargaan. 7. Implementasi perkembangan teori pembelajaran. 1. Aliran tingkah laku. Belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran tergantung dari
beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. 3. Aliran kognitif belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku. Aplikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran, guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Aliran humanistik belajar adalah menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat eklektif. Tujuannya adalah memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri. Aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, membandingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.